Timnas harus menang dalam laga melawan Arab Saudi besok jika ingin tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Apa yang wajib diwaspadai dalam pertandingan itu? Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola, Bung Wisli Huta Galung. Bung Wisli, apa kabar? Kabar baik Mas Nidi, Mas sore. Bung Wisli, kita kan kalau lihat hitung-hitungan kayak kita mulai semakin tertekan ya. Sisa 5 pertandingan lagi. Dengan Arab Saudi yang coachnya baru, Irvi Ronald. Seperti apa peluang kita besok? Saya melihat Arab Saudi ketika menghadapi Australia muncul rasa khawatir nih Mbak Cindy bahwa Arab Saudi di tangan Hervé Renard kembali ke bentuk menjelang menuju bentuk terbaiknya ya ketika mereka pernah tampil memukau di Piala Dunia kemarin bahkan mengalahkan Argentina. Jadi kehadiran Renard yang sudah 4 tahun sebelumnya mengelola timnas Arab Saudi sebelum dia pindah ke timnas putri Prancis ini sebuah kerugian bagi kita sebenarnya. Saya melihat di era Mancini masih ada uji coba ya, coba-cobalah permainan bentuk Arab Saudi dibandingkan yang Renard yang sudah bisa pakem, ya sudah mendarah daging di timnas Arab Saudi. Nah, kalau soal kita sendiri nih, kalau kan ada kansnya Eleanor Reinhardt yang masih ada duduk di bangku cadangan, belum dimainkan. Kalau kansnya untuk melawan Arab Saudi, seperti apa besok? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua ya, Cindy. Kabarnya Eliano yang minta itu STY, tapi kemudian STY juga mengatakan bahwa Eliano belum bisa mengikuti standar yang diinginkan. Kalau menurut saya sih, mendingan kalau memang tidak cocok dengan gaya bermain, disebut tidak cocok untuk menghadapi Jepang. Tapi kan kemarin situasi ini kan banyak bisik-bisik keributan terjadi di internal PSSI ketika kita menghadapi Cina dengan bicoranya Liano. Dan Miss juga menghadapi apa ya situasi tidak menyenangkan dengan tidak kejelasan Liano dicoret. Jadi ini situasinya harus diperjelas sih. Benarkah Liano itu bukan pilihan STY dan tidak cocok untuk main? Karena tim ini tidak gantung pada satu pemain saja. Bahaya kalau kita katakan Eliano masuk kemudian semuanya beres, itu bahaya. Nah, kalau ngomongin juga soal peluang pemain, kan kalau yang kemarin saat Jepang hanya ada 2 pemain tanah air yang diturunkan. Kalau menurut Bung Wisli, peluang pemain dalam negeri akan diturunkan lebih besarkah besok? Atau justru Coach STY kayaknya bakal cari aman dengan dominasinya adalah naturalisasi? Ya ini yang kita tidak tahu ya, kita tunggulah seperti apa strategi Sintayong. Tapi memainkan, saya tidak menyebutnya pemain dalam negeri luar negeri ya, tapi yang kita sekarang dapat ini kan ada pemain produk latihan dengan filosofi, dengan apa ya, ilmu sepak bola yang berbeda dengan di dalam negeri, karena kita memanggil anak kita yang dari Eropa sana dengan berdarah Indonesia dari keturunan orang tuanya. Tapi gaya bermainnya, filosofinya, fondasi sepak bolanya kan berbeda dengan yang dibangun di kita. Jadi itu tidak bisa dengan mudah diracik, karena sejak awal saya katakan, sejak kita lolos kualifikasi 2 nih Mbak Cindy, kan tidak pernah ada laga uji coba untuk menyatukan, memadukan teman-teman kita yang datang dari Eropa. Lalu masa berkumpul mereka juga sangat singkat. Dan ketika berkumpul masa singkat yang itu juga tidak ada latihan pertandingan uji coba untuk memadukan mereka. Belum lagi yang kemarin kita sama-sama baca lah, isu soal komunikasi. Ada setiap kali laga ada pemain baru, itu kan butuh adaptasi karena tidak ada laga uji coba bagi mereka untuk menyatukan, membangun chemistry itu langsung ke pertandingan. Itu jadi persoalan, bukan lagi apakah berapa banyak anak yang berkompetisi dalam negeri punya kans atau tidak. Semua pilihan itu tergantung taktik pelatih, yang mana yang cocok, karakter pemain mana yang cocok untuk lawan yang akan dihadapi. Oke, artinya sebenarnya chemistry-nya itu juga harus dibangun, tapi kayaknya belum cukup waktu. Nah, Ketum PSSI juga kan menyebut kalau setelah laga Arab Saudi akan ada evaluasi besar-besaran. Menurut Anda, evaluasinya akan seperti apa? Atau apa yang harus dievaluasi? Saya terus terang Mbak Cindy, ini menarik bagi saya pemilihan kata-kata Pak Ketum ya. Dia mengolah kata, mencoba membangun asa, tapi dia memberikan tanda tanya. Nah, saya memakai kata itu. Tanda tanyanya adalah kalau ketika menghadapi Arab situasinya tidak sesuai dengan diinginkan, kita masih terpuruk di peringkat ke bawah, peringkat ke-6, sementara Cina yang tadinya kita anggap akan ada di bawah kita sudah punya 2 kemenangan. Repot memang ini, nanti bulan Maret bisa-bisa kita ada perubahan yang mengejutkan bagi kita ketika timnas bermain lagi bulan Maret ya, 2 pertandingan kualifikasi. Oke, kita lihat besok berarti ya, tapi tentu asa harapan tidak boleh pupus.
kita semakin tertekan, tapi kita harus tetap semangat. Terima kasih Bung Wisli sudah berbagi dengan kami. Sehat selalu. Sama-sama, Mas Edi.